Hey warga bumi, jumpa lagi bersama Paimin di sini. Tentunya kalian tahu atau pernah mengikuti tradisi penguburan jenazah dari orang yang telah meninggal dunia, bukan? Tapi tahukah kalian, ternyata di beberapa daerah tertentu di belahan bumi ini memiliki sebuah tradisi unik, bahkan dianggap mengerikan. Info penting gak penting untuk kali ini akan menelisik daerah-daerah mana saja yang dianggap memiliki tradisi pemakaman yang unik sekaligus mengerikan. Tapi sebelum kita lanjut ke video, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu woi. 1. Memajang tengkorak suku Kiribati. Tradisi memajang tengkorak telah dilakukan oleh masyarakat suku Kiribati di Samudra Pasifik, jauh sebelum mereka melakukan pemakaman dengan cara Kristen. Tradisi itu mereka lakukan setelah seseorang meninggal dunia. Mayat mereka akan dibiarkan berada di rumah selama 3-12 hari. Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan bagi orang-orang yang mau melayat. Agar mayatnya tidak bau, mereka akan membakar tanaman khusus di dekatnya dan menaruh bunga di mulut, hidung, dan telinga si mayat. Terkadang mereka juga mengolesinya dengan minyak kelapa atau wewangian lain. Setelah beberapa bulan, mayat tersebut akan kembali digali dan diambil tengkoraknya. Selanjutnya, tengkorak itu pun akan dipoles dan dipajang di rumah mereka. Sang istri dan anak dari mendiang akan tidur dan makan di samping tengkorak tersebut. Tengkorak itu pun akan dibawa kemanapun mereka pergi. Tak hanya sampai di situ, mereka juga membuat kalung dari gigi tengkorak itu yang telah lepas. Setelah beberapa tahun, tengkorak itu akan dikuburkan kembali dengan semestinya. 2. Tradisi memakan mayat suku Wari Brasil. Tak banyak penjelasan yang diperoleh dari prosesi pemakaman suku yang satu ini. Pada zaman dulu, suku Wari akan memakan mayat dari anggota keluarga mereka yang telah meninggal dunia. Mereka yakin dan percaya tradisi memakan mayat ini bisa mengusir ketakutan dan misteri yang melingkupi kematian. Mereka juga percaya bahwa roh orang yang telah mati akan senantiasa menjaga dan bersama mereka. 3. Tradisi potong jari suku Dani. Suku Dani adalah sebuah suku yang mendiami perbatasan antara Papua dan Papua Nugini. Suku ini ternyata juga memiliki sebuah tradisi yang unik, yang mana setelah mereka kehilangan salah satu dari anggota keluarga, para wanita akan memotong ruas jarinya. Selain untuk mengekspresikan kesedihan, ritual potong jari tersebut juga bertujuan untuk mengusir roh-roh jahat dari kehidupan mereka. Mereka percaya bahwa kesedihan yang tidak dilepaskan melalui ritual potong jari tangan itu akan membuat roh-roh orang yang telah meninggal tersebut tidak tenang. Ritual ini sebenarnya sudah dilarang, akan tetapi bukti tradisi ini masih bisa dilihat pada wanita-wanita tua dari suku Dani yang jarinya terlihat tidak lengkap lagi. 4. Ritual Sati. Sati adalah sebuah tradisi yang berasal dari agama Hindu di India. Tradisi ini mewajibkan seorang istri untuk membakar dirinya sampai mati saat upacara kremasi suaminya. Tradisi ini bisa dilakukan secara sukarela atau dengan paksaan. Tradisi sati ternyata sangat populer di kalangan bangsawan India Selatan. Sati sendiri dianggap sebagai ungkapan tertinggi pengabdian seorang istri terhadap suami yang telah meninggal dunia. Sebenarnya, ritual sati telah dilarang sejak tahun 1827 silam. Namun, ternyata masih ada beberapa wilayah India yang masih melakukan ritual sati sampai sekarang. 5. Tradisi Famadihana. Famadihana adalah sebuah tradisi menghormati orang yang telah meninggal dari dataran tinggi selatan Madagaskar. Tradisi ini sendiri diadakan setiap 7 tahun sekali pada musim dingin. Uniknya, bagi mereka yang hadir haruslah bergembira dan tidak boleh bersedih ataupun menangis. Tradisi ini dimulai dengan penggalian mayat dari makam, lalu mayat dibungkus dengan kain kafan yang baru. Selanjutnya, mayat itu diangkat dan dibawa berkeliling di sekitar makam, dengan tujuan mayat tersebut jadi terbiasa dengan tempat peristirahatannya. Tradisi ini juga disertai dengan iring-iringan musik yang keras, tari-tarian, makanan dan minuman seperti layaknya orang pesta pora. 6. Submayat suku Yanomami. Suku Yanomami sendiri berasal dari pedalaman Venezuela. Pada awal mulanya, mayat dari salah seorang anggota keluarga mereka akan dibawa jauh dari desa dan dikremasi hingga tersisa tulang dan abunya. Tulang dan abu tersebut dimasukkan ke dalam sebuah wadah khusus dan dibawa kembali ke desa. Selanjutnya, tulang itu pun ditumbuk hingga halus lalu dicampur ke dalam rebusan pisang dan abu. Yang kemudian campuran itu dimakan oleh anggota keluarga yang masih hidup. Terkadang juga dihidangkan bersama warga lain sebagai tanda cinta untuk mengenang mendiang. Mereka percaya keluarga yang tidak mau makan sup itu hidupnya tidak akan pernah tenang untuk selamanya.
7. Tradisi Jator, Tibet. Para biksu Buddha di Tibet biasanya memakamkan mayat dengan cara mempersembahkannya untuk burung pemakan bangkai. Tradisi itu mereka sebut dengan nama Jator. Menurut keyakinan mereka, mayat hanyalah sebuah kendaraan yang kosong, sedangkan arwahnya sudah bersiap untuk bereinkarnasi kembali. Itulah sebabnya tidak ada gunanya untuk menjaga keawetan tubuhnya. Selain itu, kondisi alam di sana tidak menyediakan banyak kayu, sehingga sulit untuk mengkremasi mayat. Kondisi tanahnya pun juga sangat berbatu-batu, sehingga sulit untuk menggali makam. Karena itulah, mereka hanya menggeletakkannya di alam terbuka sebagai makanan burung pemakan bangkai. Oke warga bumi, itulah tadi sederet prosesi pemakaman yang cukup mengerikan ya. Namun semuanya kita kembalikan saja pada tradisi dan adat istiadat masing-masing. Sampai di sini dulu info penting gak penting untuk kali ini. Semoga bermanfaat, jaga kesehatan, jolali mangan, dan jolali kancane dipikir no.